Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah Tauhid Rabbani serta para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Sebelum Tuhan bernama Allah, sebenarnya Tuhan itu belumlah dan tidaklah bernama. Baru Tuhan itu bernama ketika Allah sadar untuk mentajalikan, mengenal dan menyaksikan akan dirinya sendiri dengan wujud dirinya sendiri. Maka ketika Allah telah sadar untuk mentajalikan dirinya, untuk mengenal dan menyaksikan akan dirinya sendiri, maka ketika itulah Allah itu bernazarullah, berpikir di alam dirinya sendiri, supaya dia mampu memahami dan mengenal siapa dirinya. Kalau aku ini Tuhan, siapa yang akan menjadi hambaku? Atau sebaliknya, kalau aku ini hamba, siapa yang akan menjadi Tuhan? Maka disinilah Allah itu bernazarullah namanya Bapak Ibu. Ketika Allah bernazarullah, berpikir di alam pikirnya sendiri, maka apa kata Allah? Kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa li'arifani. Aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi, kata Allah. Kenapa Allah menerangkan dan menjelaskan bahwa dirinya itu adalah perbendaharaan yang tersembunyi? Karena ketika itu belum ada siapa-siapa Bapak Ibu. Belum ada namanya dunia, belum ada namanya langit dan bumi. Jangankan langit dan bumi, aras, luh, kursi, dan mahfuz pun juga belum ada. Jangankan aras, luh, kursi, dan mahfuz Bapak Ibu, surga dan neraka pada saat itu juga belum ada. Jangankan surga, nur saja juga belum ada. Bahkan jangankan nur Bapak Ibu, dirinya juga belum bernama. Belum ada namanya ketika itu. Lalu siapa yang ada ketika itu? Yang ada ketika itu hanyalah dia semata-mata. Kata dia semata-mata pun juga tidak pernah ada. Ya, hanya zat yang ada ketika itu. Hanya zat yang ada ketika itu, kata-kata itu juga belum ada. Maka inilah yang disebut namanya dengan la sautun wala harfun. Atau juga dikatakan la ta'yin. Tidak ada kata dan suara, belum nyata dan belum jelas. Kalau tidak ada kata dan suara, belum jelas dan belum nyata, itu artinya dia itu berada dalam kekosongan, dalam kehampaan. Kosong dalam kehampaan atau kosong dalam ketiadaan. Tidak bisa disebut, tidak bisa diceritakan pada saat itu. Maka orang-orang arifin, orang-orang arif bila, karena dia tidak pernah bisa dijelaskan dan diceritakan, pada saat itulah dirinya dikatakan oleh orang arifin namanya dengan zatul haq. Atau disebut namanya zatul bihal, atau dikatakan wujud hakiki atau wujud mutlak, atau bahasa lainnya juga disebut dengan kata hu. Nah, sebenarnya istilah-istilah itu
Ya, ungkapan-ungkapan kata itu untuk menjelaskan tentang hal keadaan dirinya yang sebenarnya. Ya. Maka pada saat itu sebenar-benarnya tidak ada kata dan suara yang bisa untuk menerangkan dan menjelaskannya. Tapi kalau tidak ada kata dan suara untuk menjelaskannya, bagaimana kita akan memahami akan keberadaan dirinya, bahwa dirinya yang wujud semata-mata? Maka muncullah suatu ungkapan yang disebut namanya zatul haq, zatul bihal, wujud mutlak atau wujud hakiki, atau dikatakan namanya dengan hu. Maka itulah yang Allah katakan, kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an wa'rofa. Aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi, kata Allah. Karena segala yang ada, segala yang wujud, semuanya itu asalnya daripada diriku. Kalaulah semuanya itu asalnya daripada diriku, datangnya daripada diriku, maka disitulah aku mengatakan diriku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi itu. Wa ahbabtu an wa'rofa. Lalu aku ingin mengenal diriku. Aku ingin menyaksikan diriku. Karena aku ingin melihat dan menyaksikan akan diriku sendiri. Wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Maka aku ciptakan sesuatu dari diriku sendiri. Supaya yang aku ciptakan dari sesuatu itu, dari diriku sendiri, supaya yang aku ciptakan dari diriku itu, dia mampu mengenal aku, akulah sebenarnya yang wujud dan nyata pada dirinya. Hakikat makna di balik kalam itu, akulah sebenar-benar dirinya itu. Jadi sebelum Allah menciptakan sesuatu, sebelum Allah mentajalikan sesuatu, sebelum Allah mengenal dan menyaksikan akan dirinya, ini yang disebut namanya alam nazarullah itu, Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu ingin tahu namanya alam nazarullah, tunggulah pesan-pesan berikut ini. Jadi kaji kita ini agak kita tinggikan dikit, Bapak Ibu, nanti turunkan ke bawah. Supaya Bapak Ibu paham dan mengerti asal-usul diri ini. Kalau Bapak Ibu tidak tahu asal-usul diri, nanti kemana pulang dan perginya? Meninggal kita hari ini, kemana pulang dan kembalinya? Walaupun katanya tetap kembali kepada Allah, benar tetap kembali kepada Allah. Akan tetapi yang menjadi masalahnya, kalau kita tak kenal Allah, tentu nggak tahu jalan pulang dan kembali kepada dirinya. Ini yang dikatakan namanya orang yang zulumat. Orang yang zulumat itu adalah orang yang mana rohaninya benar-benar tertutup. Rohaninya itu gelap. Rohaninya itu adalah buta. Kalau rohani kita ini gelap, tertutup dan buta, maka dialah sebenar-benarnya orang yang tersesat itu. Ini yang Allah jelaskan di dalam surat apa, Bapak Ibu? Dah hafal Bapak Ibu suratnya itu? Halo? Surat Bani Israel ayat 72. Ustaz hafal Ustaz? Coba sedikit. Pasti lupa tuh. Iya. Coba Rahmi. Coba baca ayatnya. Dafal. Enggak. Iya. Wa man kana fi hazil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adalun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, pasti dia buta di akhirat. Wa adalun sabila, maka dialah orang yang tersesat itu. Jadi orang yang dikatakan buta itu, kata Allah dalam surat Bani Israel ini, bukanlah orang yang buta mata zohirnya yang ada di kepala ini, Bapak Ibu. Akan tetapi yang dikatakan buta oleh Allah dalam surat Bani Israel itu adalah butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Maka ini yang Allah perjelas kepada kita.
Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fisudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta mata zahirmu yang ada di kepalamu ini. Akan tetapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Butanya mata hati yang ada di dalam dada, Bapak Ibu. Itu maksud yang sebenarnya. Siapa yang tidak mengenal aku di waktu hidupnya, maka ketika matinya dia nggak akan pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku waktu di dunia ini, maka di akhirat pun juga dia tidak akan pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku pada dirinya, aku yang wujud pada dirinya, aku yang zahir pada dirinya, aku yang telah menjadi rahasia dirinya, pasti dia tidak akan pernah mengenal aku yang wujud, yang zahir di luar daripada dirinya. Wa adallun sabila. Rupanya orang yang tidak mengenal Allah itulah sebenarnya orang yang buta dan orang yang tersesat itu, Bapak Ibu. Dan itulah yang dikatakan sombong yang hakiki itu. Yang tidak mengenal Tuhannya, yang tidak mengenal Rabb-Nya. Makanya Allah selalu bertanya kepada kita ini, supaya kita berpikir, siapa diri kita ini yang sebenarnya? Awalam yatafakkaru fi anfusihim, kata Allah. Kenapa kamu tidak mau memikirkan, merenungkan, menilik dan menyentar serta ikrar ke dalam dirimu? Siapa sebenarnya dirimu itu, kata Allah. Makanya Allah katakan, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Sekalian manusia, wahai belahan jiwaku, kata Allah, kenapa kamu belum kenal juga dengan diriku? Kenapa kamu belum kenal juga dengan aku, kata Allah? Padahal aku yang menjadikan dirimu, aku yang menciptakan dirimu. Dari tidak ada lalu menjadi ada. Lalu aku beri kamu penglihatan, aku beri kamu pendengaran, aku beri kamu perkataan dan rasa, kata Allah. Tapi apa sebenarnya yang menghalangi hati dan rohanimu sehingga kamu belum kenal juga dengan aku? Dulu kamu anak-anak, kata Tuhan. Sekarang kamu sudah menjadi ayahnya anak-anak, belum juga kenal dengan aku. Paning aku, kata Tuhan. Apa semindang Tuhan situ? Ya, Tuhan geleng-geleng kepala nih ngawak tuh. Basuhnya geleng-geleng kepala tuh Pak Ripai. Paning aku, kata Tuhan. Heran aku, tercengang-cengang aku, kata Tuhan. Makanya Allah selalu menghantarkan kita, afala takilun, afala tatafakkarun. Kenapa tidak kamu gunakan akal fikirmu? KKU bahasanya, Bapak Ibu. KKU itu Pak Khalid. Orang Brunei itu KKU singkatan tuh. KKU itu kinci utak. Kinci utak. Gunakan akal fikirmu itu. Gunakan hatimu, gunakan rohanimu, kecerdasan akal fikirmu. Supaya kamu mampu menilik dan menyentar ke dalam dirimu siapa sebenarnya dirimu itu, kata Allah. Jadi kalau kita mau menyentar dan menilik ke dalam diri kita ini, Bapak Ibu, tidak ada yang mesti kita sombongkan lagi. Apa yang mesti disombongkan? Diri kita itu di hadapan Allah, diri yang la haula wa la quwata illa billah. Dari sejak mula adanya diri kita nggak pernah ada. Kapan sejak mula adanya diri kita nggak pernah ada? Sejak Allah itu wujud. Sejak Allah itu mengatakan dirinya innani anallah, ketika itu diri kita nggak pernah ada. Siapa yang mengatakan dirinya ada dahulu, sekarang dan yang akan datang, itu namanya mengaku-ngaku tuh Bapak Ibu. Mati atrimu julu-julu beko nanti itu. Ya. Yang ada sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang itu hanyalah Allah semata-mata. Jadi jangan Bapak Ibu merasa ada pula di hadapan Allah. Kalau Bapak Ibu merasa ada di hadapan Allah, sudah dua Tuhan di situ. Allah wujud, kita merasa pula wujud.
Allah sama basar kalam, kita merasa pula sama basar kalam. Allah ilmu qada iradat hayat, kita merasa pula ilmu qada iradat dan hayat. Padahal wujudnya kita itu diadakan Allah. Allah wujud dengan sendirinya. Kita melihat karena diperlihatkan Allah. Allah melihat dengan sendirinya. Kita hidup di hidupan Allah. Allah hidup dengan sendirinya. Jadi jangan merasa ada diri kita di hadapan Allah. Siapa yang merasa ada dirinya di hadapan Allah, apa kata Allah? Wujuduka zanbun. Adanya pengakuan dirimu yang merasa dirimu itu wujud dan bersifat. Disitulah letaknya dosa itu. Itu yang katakan najis batin. Nah, kalau diri kita sudah terkena najis batin, Bapak Ibu, tidak pernah bisa dibersihkan dan disucikan dengan air sumur, air hujan, air sungai, air laut, air keran, air yang memancuy dari bumi ini nggak bisa. Walaupun 7 samudra dan 7 lautan tidak pernah bisa, Bapak Ibu. Ini yang mesti kita pahami. Supaya diri kita ini tidak najis di hadapan Allah. Makanya setiap kita mandi mestinya hendaklah mandi kita tuh mandi taubat. Mandi kita tuh mandi junub besar. Jadi mandi taubat, mandi junub besar itu bukan hanya ketika kita melakukan dosa zahir dan junub secara zahir. Tidak pun terjadi pada diri kita ini junub secara zahir. Tapi secara batin kita tetap wajib mandi hadas besar itu. Di mana letak wajibnya? Di mana letaknya kita wajib mandi besar itu, Bapak Ibu? Karena kita tidak pernah sadar apa yang berlaku dan terjadi pada diri kita pada saat kita hidup hari ini dalam waktu 24 jam itu. Karena yang rentan kena dosa, Bapak Ibu, ya, yang rentan berbuat dosa pada diri kita ini 3 hal yang mesti dipahami. Ya, ini sebelum masuk ke kaji ini dibawa raun dulu, Bapak Ibu, diangikkan mesinnya dulu, ya kan? 3 hal yang mesti kita bersihkan pada diri kita ini. Adalah tubuh, hati, dan ruh. Nah, ketiga-tiganya ini, ya, tubuh ini dikatakan namanya sumber dosa. Hati ini disebut namanya muaranya dosa. Ruh ini disebut namanya hakikatnya dosa. Apa maksud daripada kalam Ustadz itu? Tubuh ini dikatakan sebagai sumber dosa. Apa yang dipandang, apa yang didengar, apa yang diucapkan, kalau tidak ada keridhaan Allah padanya, maka itu udah berdosa itu. Memandang kepada yang tak baik dah berdosa itu dah. Mendengar yang tak baik dah berdosa itu. Berkata yang tak baik dah berdosa itu. Makanya ketika batang tubuh kita ini berdosa, Bapak Ibu, maka wajib kita mensucikan dan membersihkannya. Cara membersihkan tubuh ini dalam keadaan dosa disebut namanya dengan taubat. Nah, taubat. Taubat namanya. Istighfar kita. Astagfirullahaladzim. Makanya kalau kita habis sholat, istighfar kita itu 7 kali. Istighfarkan mulut, istighfarkan mata, istighfarkan telinga, istighfarkan tangan, istighfarkan kaki, istighfarkan namanya farad kita itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jikalau mataku ini berdosa, ya Allah, ampuni ya Allah. Walaupun cukup 3 kali, tapi iktikotkan 7 kali. Setiap panca indera ini mesti diistighfarkan dia. Nah, setelah kita istighfarkan batang tubuh kita ini, mata, telinga, mulut, tangan, kaki, dan farad kita, maka bungkus batang tubuh kita ini dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Bungkus dengan ibadah. Nah, ini
Paham itu bungkus dengan ibadah itu, Bunda? Ya. Jadi tubuh kita itu, ya, dirikalah syariat. Nah, dibungkus dia, dibalut dia dengan syariat, dengan ibadah. Imtisalul amri wajtanibun nawahi. Laksanakan perintah Allah itu, jauhi larang-larangannya. Nah, inilah orang yang taubat. Yang kedua, kita tidak sadar, walaupun tubuh kita ini tidak berdosa, misalnya, kita di dalam masjid aja hari ini, atau di rumah saja hari ini, mata kita terjaga, mulut kita terjaga, sendiri aja kita di kamar, atau di masjid, itikaf, tapi hati-hati Bapak Ibu. Nah, apakah hati kita ini lepas daripada dosa? Belum tahu. Ketika kita dah beritikaf di dalam masjid, berzikir, muncul namanya ujub di dalam hati. Dari sebanyak ini jemaah, saya lah yang rajin beristighfar, berzikir, baca Al-Quran. Ini hati-hati kita. Makanya ketika hati ini lupa, hati ini lalai, hati tidak ingat akan Allah, maka ketika itu hati kita sudah berdosa itu Bapak Ibu. Satu detik, satu saat kita lupa ingat daripada Allah, dah dosa itu. Karena Allah menganjurkan kita, uzkurullaha zikran katsira wasabihu bukrata wa asila. Ingatlah aku ini, kata Allah, sebanyak-banyaknya, siang, malam, petang, dan pagi, 24 jam. Mengingat Allah itu tidak terikat oleh tempat, oleh waktu, ruang, dan masa, Bapak Ibu. Mengingat Allah itu 24 jam. Makanya siapa yang lupa mengingat Allah, walaupun sesaat, jatuh ia kepada kekafiran. Tertutupnya hati dan rohaninya. Ketika itu, dialah yang merasa dia yang berbuat di situ. Dialah yang bergerak, dialah yang berjalan, dialah yang melihat, mendengar, dan berkata. Ketika itu terjadi dosa itu, hati sudah mulai zulumat, sudah mulai dikuasai oleh nafsu. Lalu bagaimana membersihkan hati? Bagaimana mensucikan hati ini? Ya. Untuk membersihkan dan mensucikan hati, jalannya bukan taubat sebutannya, tapi adalah inabah. Jalannya itu inabah. Inabah itu aktifkan hati untuk selalu ingat akan Allah. Ya. Aktifkan hati kita ini untuk mengingat Allah. Siapa yang mengaktifkan hatinya untuk selalu mengingat Allah, maka apa kata Allah? Fazkuruni azkurkum. Maka siapa yang hatinya selalu ingat aku, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Waktu dia berdiri ingat aku, waktu dia duduk ingat aku, waktu dia berbaring ingat aku. Maka aku juga selalu ingat akan dirinya, kata Allah. Berdiri, duduk, dan berbaring, kata Allah. Inilah jalannya. Disebut namanya dengan inabah. Ketika itu, hidupkanlah hati kita selalu dengan berzikir kepada Allah. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, ruh kita. Kalaulah tubuh dan hati kita ini tidak berdosa, lihat ruh kita itu, ini adalah hakikat dosa nih. Di mana ruh itu berdosa, di mana ruh itu dikatakan najis? Pada saat Bapak Ibu tidak mampu memandang Allahnya dari apa yang dipandang dan dilihat. Apabila masih ada diri yang lain yang merasa berbuat, yang merasa memandang, mendengar, dan berkata, masih ada wujud yang lain selain Allah di alam ini, dalam pandangan ruhani kita, itulah yang katakan wujuduka zanbun. Adanya pengakuan dirimu yang merasa ada diri yang lain selain Allah, situlah letaknya dosa itu.
Ini yang dikatakan oleh Rasul kepada kita. Man nazara ila say'in ma lam yarallaha fihi fahuwa batil. Barang siapa yang bisa memandang kepada sesuatu, bisa melihat kepada sesuatu, bisa menyaksikan kepada sesuatu, tapi dia tidak mampu memandang dan melihat serta menyaksikan Allah pada sesuatu itu, itulah pandangan yang berdosa itu, Bapak Ibu. Yang membuat diri kita itu dikatakan najis di situ. Karena tidak mampunya memandang Allahnya apa yang dipandang dan dilihatnya. Disitulah dia telah berdosa di hadapan Allah itu. Telah ada dua Tuhan dalam hidupnya. Ada Allah, ada yang lain. Ada Allah, ada dirinya. Ada Allah, ada sesuatu. Padahal Allah cuma yang ahad, Allah cuma yang tunggal, Allah cuma yang esa. Nah, jadi kalau dia berdosa, ruh ini berbuat dosa, cara membersihkannya bukan dengan taubat, bukan dengan inabah, tapi dengan jalan awabah. Awabah itu hendaklah kita mampu setiap waktu, setiap saat dan detik memandang dan menyaksikan Allah itu. Nah, jadi wajib kita di sini bermusyahadah. Nah, musyahadah. Menyaksikan Allah itu setiap waktu, setiap menit dan detik. Jangan sampai terpandang ada wujud yang lain selain daripada dirinya. Nah, ini yang mesti kita kaji, ini yang mesti kita pahami. Supaya diri kita itu pas datang waktunya, ajal kepada kita, kembalinya kita kepada Allah itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci dan bersih. Ini yang Allah ingatkan kepada kita. Walaqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu pasti akan datang menemui kami masing-masing sendiri-sendiri. Ingat kata Tuhan. Siapa yang datang menemui kami masing-masing sendiri-sendiri, surang-surang, kama khalaqnakum awwala marrah, maka datang dan temuilah aku ini sebagaimana awal mula pertama kali aku menciptakan dan menjadikan dirimu, kata Allah. Awal mula kita diciptakan dan dijadikan Allah adalah fitrah, suci dan bersih. Pada saat ruh itu melepaskan cangkangnya, ruh itu melepaskan tubuh yang zahir ini, Bapak Ibu, ketika itu ruh itu tetap berada dalam keadaan fitrah dan suci. Kenapa ruh itu tetap berada dalam keadaan fitrah dan suci? Karena ruh itu bahagian daripada diri yang maha suci. Ruh itu bahagian diri Tuhan. Jadi kalau kita paham, kita mengerti, kita mengenal akan rahasia sejati diri, bahwa diri kita ini bahagian diri yang maha suci, bahagian daripada diri Tuhan, maka disitulah kita selamat. Dan tahu kita jalan pulang dan kembali kepada Allah itu. Di mana datangnya situ pulangnya, di mana hilang di situ cari. Inilah yang Allah katakan kepada kita. Wa anna ila rabbikal muntaha. Bahwa sesungguhnya Rabbmu itu, aku ini, kata Allah, aku inilah akhir kesudahan perjalanan hidupmu. Berapapun umur dan usia kita hidup di alam dunia ini, satu saat kita akan pulang dan kembali kepada Allah. Karena Allah itulah hakikat daripada diri kita ini. Karena diri kita ini bahagian daripada diri yang maha suci. Diri kita ini bahagian daripada diri Tuhan. Munculkan kesadaran yang isbat di dalam diri. Supaya kita paham dan mengerti apa yang Allah maksudkan sebenarnya pada diri Bapak Ibu itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya asalmu adalah Allah. Tetap pulang dan kembalinya jadi Allah. Jangan jadi apa-apa. Asalmu daripada aku, tetap pulang dan kembali kepada aku. Maka untuk lebih pahamnya kita memahami akan rahasia hakikat diri. Asal kita adalah Allah, tetap pulang dan kembali, tetap jadi Allah dia. Maka kenalilah sebenarnya sebelum Allah menciptakan sesuatu, sebelum Allah menjadikan sesuatu, sebelum ada namanya nur,
Siapa yang ada sebelum adanya nur? Sebelum adanya kehidupan, siapa yang lebih dahulu ada sebelum adanya kehidupan? Melainkan hanya Dia semata-mata. Maka semuanya ini adalah cerita dan sandiwara Tuhan, Bapak Ibu. Ini yang Ustadz katakan tadi, bahwa Allah itu sebelum menciptakan sesuatu, Dia bernazarullah. Nah, nazarullah itu maksudnya Allah itu berpikir di dalam pikirannya sendiri. Nah, untuk menghantarkan pahamnya begini. Bapak Ibu ada hajatan di rumah atau wirid yasinan lah namanya, ya kan? Ya, jadi mau diundang 100 orang. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu ingin melakukan hajatan wirid yasinan 100 orang, Bapak Ibu udah berpikir nih, berapa kardus air murah kuah itu dibeli, ya. Nanti kalau masak kita makan berapa kilo berasnya yang akan ditanak. Itu udah kita pikirkan tuh. Padahal bendanya udah ada atau belum tuh? Belum ada. Itu namanya bernazar kita itu. Berpikir kita. Kalau orang 100 orang berapa kardus airnya, berapa beras nasinya yang akan dimasak, berapa ekor ayamnya nanti yang akan dibeli untuk disembelih untuk masak nanti. Kita sudah bernazar itu. Setelah matang caranya Bapak Ibu berpikir, mau datang nanti 100 orang atau 80 orang, tidak masalah lah. Inilah, aku tetap akan zahirkan juga, beli ayam, beli beras, beli air murah kuah sesuai dengan pemandangan dan pikiran aku. Begitulah Allah sebenarnya. Sebelum Allah menciptakan, sebelum Allah menjadikan, sebelum Allah menterjalikan, membuat satu cerita untuk mengenal dirinya, semuanya sudah matang dalam pikiran Tuhan. Sudah matang dalam alam nazarnya. Kalau Bapak Ibu setuju dengan bahasa Ustadz, Allah itu sempurna dalam imajinasinya. Ini ada juga nggak setuju, ya nggak apa-apa. Cuma Ustadz menghantarkan bahasanya begitu. Di alam pikirnya tuh. Maka alam pikir Allah itu yang mesti kita pahami. Karena Dia yang ada ketika itu, semata-mata belum ada siapa-siapa. Udahku, biniku belum ada tuh. Hanya Dia cuma yang ada. Ini alam nazar Allah itu ada 3 Bapak Ibu. Ini alam nazarnya. Alam nazarullah. Sebelum Ustaz lanjut, Ustaz mau nanya sama Bunda dulu. Paham atau tidak nih? Kalau tak paham, tak boleh pulang. Tak boleh pulang ke Malaysia. Alam nazarullah ini apa nih yang Ustaz maksudkan tadi, Bu? Alam awal. Alam awal yang bagaimana nih? Sebelum ada yang lain dia. Oh iya, alam awal sebelum ada yang lain, sebelum Dia menciptakan sesuatu, nur, maka disebut alam nazarullah, alam pikir Tuhan. Itu bahasa yang lebih mudah, alam pikir Allah, atau alam imajinasi Tuhan. Contohnya kan udah Ustaz sampaikan tadi. Alam nazarullah, alam pikir Allah itu 3 Bapak Ibu. Nggak banyak alam pikir Allah itu 3. Pertama namanya alam azali. Yang kedua namanya alam suluhil qadim. Suluhil qadim. Dan yang ketiga namanya alam tanzizi qadim. Ini sudah ada sesuatu atau belum nih? Sudah ada langit dan bumi? Belum. Sudah ada ke arah seluruh kursi dan mahfuz? Belum ada. Sudah ada ke namanya nur? Belum ada. Kalau belum ada, siapa yang ada ketika itu? Allah. Allah saja yang ada tuh. Nih, masih dalam keadaan ini Bapak Ibu. Ini apa namanya nih? Tuhan. Ini yang disebut namanya la ta'yin. Disebut namanya la sautun wala harfun. Ya, disebut namanya hu, disebut namanya wujud mutlak, wujud hakiki, zatul bihal. Disebut namanya ghaibul ghuyub. Enggak ada kata dan suara itu. Itu kata Paripan nih aku nih. Nggak bisa tuh, kosong dah tuh dah. Itu di situ dia. Ini yang disebut namanya nazarullah. Nih, nazarullah tuh. Jadi alam pikir Allah, alam nazarullah itu 3. Yang pertama alam azali sebutannya. Alam azali ini apa pula cerita Tuhan di sini? Di alam pikirnya itu. Ketika Allah berada di alam azali, ini Ustaz gunakan bahasa berada supaya paham. Jadi kata-kata berada itu untuk menghantarkan pemahaman saja. Ketika Allah berada pada alam azali,
Ini yang dikatakan puji Allah bagi Allah. Puji Allah bagi Allah. Dialah yang Ahmad, dia pula yang disebut Muhammad. Dialah yang memuji dan dia pula yang terpuji. Atau bahasa lainnya, puji kodim bagi kodim. Kenapa dikatakan puji kodim bagi kodim, puji Allah bagi Allah, dia yang terpuji, dia pula yang memuji, karena tidak ada sesuatu yang lain selain daripada dirinya, hanya dia semata-mata. Karena dia semata-mata, maka kata Pak Rifai, Allah itu dalam keadaan jomblo fisabilillah. Allah itu dalam kesendirian. Allah dalam kesendirian, kesepian. Allah dalam kegelapan. Itu bahasanya tuh. Mudah-mudahan Bapak Ibu paham dengan bahasa Ustaz nih. Mana di antara bahasa Ustaz yang bisa Bapak Ibu pahami? Ambil kalimat itu. Allah dalam keadaan jomblo, Allah dalam keadaan kesendirian, Allah dalam kesunyian, Allah dalam kegelapan, Allah dalam kesepian, Allah dalam kesendirian. Itu bahasanya tuh. Ini azali namanya. Disinilah bahasanya dia mengingat akan dirinya sendiri. Di sini mengingat. Pernah Bapak Ibu melihat SK, lampiran SK? Mengingat. Mengingat, menimbang, memutuskan. Kita lihat, ini rahasianya nih. Ini mengingat. Yang kedua, Allah berada di alam suluhul qadimnya. Suluhul qadim. Apa pula ceritanya Allah di alam suluhul qadim ini? Cerita Allah di dalam alam suluhul qadimnya, di alam pikirnya. Apa kata Tuhan? Kalau tidak aku ciptakan makhluk, maka tak ada yang bisa mengenal aku. Tapi kalau aku ciptakan makhluk nanti, aku ciptakan hamba, aku ciptakan sesuatu, ngaku pula nanti dia itu Tuhan. Kalau aku ciptakan makhluk, tidak aku ciptakan sesuatu, tidak ada pula yang menyebut aku ini Tuhan. Ini duduknya di alam suluhil qadim namanya. Kalau tidak aku ciptakan makhluk, tidak aku ciptakan sesuatu, tidak ada yang mengenal aku. Siapa yang akan memuji aku? Tapi kalau aku ciptakan makhluk, aku ciptakan sesuatu, jangan-jangan dia ngaku pula nanti Tuhan. Masa inilah yang disebut namanya menimbang. Mengingat, menimbang. Kemudian Allah berada di alam tanzizi qadimnya. Apa pula cerita Allah di sini? Setelah Allah itu mengingat dan menimbang, maka disinilah Allah itu akan memutuskan. Di sini memutuskan. Memutuskan. Apa kata Allah? Aku ni Allah. Walaupun aku ciptakan sesuatu, andai kata dia mengaku Tuhan atau tidak, no problem, kata Tuhan. Aku tetap Tuhan. Kalau ada yang memuji aku, atau ada yang tidak mau memuji aku, terserah. Aku ni Allah. Inilah cerita aku. Setelah matang alam pikir Allah itu, Allah berpikir, mau beriman dia, mau kafir dia, mau menyembah aku dia atau tidak. Karena aku ini Tuhan, akulah Allah semata-mata, aku cuma yang ada. Maka ketika itu barulah Allah mentajalikan apa yang ada di alam nazarullahnya itu. Bagaimana cara Allah mentajalikan? Menzahirkan sesuatu dari dirinya sendiri. Ketika itu berdompaklah sifat jamalullah dengan jalalullah. Berdompak tuh tahu tuh Bapak Ibu artinya tuh. Berdompak sifat jamalullah dengan sifat jalalullah. Beradulah, berdompak itu beradu, bertemulah sifat jalalullah dengan jamalullah atas kudrat dan iradatnya, maka terzahirlah nur dari dirinya sendiri. Terzahir nur. Ini berdompak bahasanya Ustaz ya. Jadi berdompak, beradu, sifat jamalullah, sifat keindahannya, sifat keelokannya,
dengan sifat jalulullah kebesarannya, atas kudrat dan iradatnya, maka terjadilah namanya nur. Terjadi namanya nur. Belum disebut nur aini itu. Nur saja itu. Ya. Berarti nur itu ada. Nur itu zahir. Nur itu nyata, terang dan jelas. Itu ada sifat jamalullahnya, ada sifat jalalullahnya itu. Maknanya di dalam nur itu ada nar tuh. Di dalam nur itu juga ada nur. Itu bahasanya. Maka setelah terjadinya nur dari dirinya sendiri, maka Tuhan pun bertanya kepada nur, man anta wa man ana. Ini. Man anta wa man ana. Siapa engkau dan siapa aku? Maka ketika itu nur itu mengatakan kepada Tuhannya, anta anta ana ana. Anta anta ana ana. Engkau ya engkau, aku ya aku. Kenapa nur itu mengatakan engkau ya engkau, aku ya aku? Karena ketika itu antara nur dengan Tuhan itu tidak ada bedanya. Dalam pandangannya. Seperti bola ini Bapak Ibu. Bola lampu ini. Ada yang 20 watt, ada yang 15 watt. Ketika didekatkan dia, tidak bisa kita membedakan mana yang terangnya 15, mana yang terangnya 20. Karena ketika itu, nur itu juga begitu. Aku ya aku, engkau ya engkau. Tidak tahu dia siapa yang zat dan siapa pula yang sifat. Siapa yang abid, siapa pula yang ma'bud. Ya. Makanya pertanyaan ini, Allah ingin menerangkan tentang dirinya. Allah akan memperkenalkan dirinya sebenarnya. Maka disitulah Allah itu bertajalli. Allah itu bercermin untuk melihat dan menyaksikan akan dirinya sendiri dengan wujud dirinya sendiri. Tapi apa yang direncanakan Allah di alam pikirnya, kalau aku ciptakan sesuatu dari diriku, nanti dia mengaku pula Tuhan di situ. Kalau aku ciptakan sesuatu dari diriku, tak ada pula yang memuji akan diriku. Mau ngaku Tuhan atau tidak, itu terserah aku. Aku adalah Tuhan. Rupanya apa yang dipikirkan Allah terzahir Bapak Ibu. Ini yang cerita Tuhan tuh. Man anta wa man ana. Siapa dirimu dan siapa diriku? Apa jawaban nur ini? Anta anta, ana ana. Lalu Tuhan bertanya kembali, man ana wa man anta. Siapa aku, siapa dirimu? Apa jawaban nur ini? Ente, aneh-aneh. Engkau ya engkau, aku ya aku. 3 kali Tuhan bertanya dengan pertanyaan yang sama. 3 kali pula nur itu menjawab dengan jawaban yang sama. Jadi untuk menentukan siapa zat dan siapa sifat, siapa abid dan siapa makhluk, siapa khalik dan siapa makhluk, maka apa kata Allah? Kita gunakan bahasa Tuhan dulu ya, jangan Allah dulu, biar memudahkan nanti. Ya, nih. Apa kata Tuhan? Ya, padahal nur itu, ya, itu tiada lain juga adalah bahagian daripada dirinya tuh. Ini cita Tuhan tuh. Apa kata Tuhan? Kalau memang engkau yang Tuhan, aku ini yang hamba, engkau yang zat, aku ini yang sifat, ya. Sekarang engkau menghilang di hadapan aku. Engkau lari, engkau menghilang, engkau fana. Silakanlah. Kemanapun kamu menghilang, lari dan fana, aku yang akan mencari dan menemui akan dirimu. Baik, kata nur ini. Aku akan menghilang. Kemana nur itu akan hilang dan lainnya Bapak Ibu? Padahal dia ada di dalam diri Tuhan. Cuma dia nggak sadar bahwa dia itu bagian daripada diri Tuhan itu sesungguhnya. Menghilang dan lenyaplah dia di hadapan Tuhan Bapak Ibu.
Karena nur itu bahagian diri Tuhan. Tentu mudah Tuhan mencarinya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana ada kamu? Di situ nyatanya aku. Di mana adanya kamu, hei nur, disitulah nyatanya aku. Karena akulah sebenarnya yang menjadi rahasia dirimu. Ketika nur itu menghilang, maka dapatlah sama Tuhan. Ini engkau, kata Tuhan. Ini dirimu. Tak bisa nur itu mengelak lagi Bapak Ibu. Sekarang kata Tuhan, karena dirimu telah aku ketahui, dirimu telah aku temui, kata Tuhan. Sekarang engkau pula yang akan mencari dan menemui aku. Kalau memang engkau adalah Tuhan. Aku akan menghilang. Aku akan lenyap di hadapanmu. Akan mana Tuhan itu akan menghilang dan lenyap? Di hadapan nur. Tuhan itu lenyap ke dalam diri nur itu Bapak Ibu. Makanya Allah katakan apa? Apabila aku menghilang, kita tidak akan pernah berjumpa lagi. Ibaratnya pisau Bapak Ibu. Ini pisau. Nah, pisau. Lalu pisau ini dibuatnya sarung. Dan pisau ini dibuatnya sarung. Nah, dibuatnya sarung. Nah. Setelah sarung pisau itu telah dibuat oleh pisau itu sendiri, lalu kemana masuknya pisau itu? Masuk dia ke dalam sarung itu. Karena nur itu adalah tajalli daripada diri Tuhan, maka Tuhan itu pun lenyap menjadi rahasia daripada nur itu sebenarnya. Ketika itulah Allah mengatakan, Ana fi nuri Zahidun Rabbi fi batni abdi. Aku ada di dalam rahasia dirimu. Aku wujud dalam dirimu. Aku bersembunyi dalam dirimu. Maka lenyaplah Tuhan itu ke dalam diri nur ini Bapak Ibu. Lenyap, tidak kemana-mana. Makanya Tuhan katakan, apabila aku menghilang, kita takkan pernah berjumpa lagi. Kecuali dirimu mati. Baru kamu bisa menemui aku. Lenyaplah Tuhan tadi ke dalam nur itu Bapak Ibu. Seperti pisau masuk ke dalam sarungnya. Maka nur tadi pun mencari Bapak Ibu. Kemana nur itu akan mencari? Tak berjumpa, tak bersobok Bapak Ibu. Panyang-panyang lalek nur itu mencari Bapak Ibu. Kayaknya nilia mudia Bapak Ibu. Panyang-panyang lalek bahasanya. Panyang-panyang lalek tahu Bapak Ibu bahasa Ustaz? Panik aku. 7 patala langit, 7 patala bumi, barat, timur, utara, selatan, dikicaunya. Dicari, ditelusurinya Bapak Ibu. Tak bersobok Tuhan tuh. Tak berjumpa Bapak Ibu. Seperti ikan mencari seperti air. Panjang-panjang lele ikan tadi itu mondar-mandir, hilir mudik, kayaknya tak bersobok air yang dicarinya itu. Begitulah nur itu. Dia ingin mencari Tuhan yang tidak berjumpa. Padahal Tuhan itu ana bin nuri, aku sudah lebur dalam dirimu. Pada saat nur ini dah capek Bapak Ibu, ini bahasa syariatnya. Nur itu sudah capek, sudah letih, dah panik, dia berlari-lari. Disitulah dia berwukuf. Berwukuf itu apa artinya? Berhentilah dia di situ. Kenalah panik Bapak Ibu. Tahanya duduk atau tahanya. Itulah panik mana tuh tahanya tuh. Terjemahkanlah itu dengan bahasa Brunei itu. Tahanya itu apa tuh? Tahanya tuh. Ala tahanya di situ. Wah, kagetlah dia Bapak Ibu. Rupanya di dalam diri nur itu berkalam dari situ. Allah. 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 Kaget nur ini. Kalam siapa ini? Siapa yang bersuara yang mengatakan aku Allah, aku Allah? Enggak juga sadar dia. Maka ketika itu Allah ulang lagi. Allah, Allah, Allah. Aku Allah, aku Allah. Tidak juga paham dia. Sampai ketiga kali di situ Allah mengatakan, Innani anallah. La ilaha illallah. Aku ini Allah, aku ini Allah. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata, tidak ada yang zahir pada dirimu. Aku Allah, akulah Tuhanmu. Ketika itu baru tersadar dia. Barulah dia mengatakan, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Disitulah Allah mengatakan, ana fi nuri, ana fi abdi. Aku ada di dalam dirimu. Aku yang menjadi rahasia dirimu. Zohirun Rabbi fi bani abdi. Nyatanya aku, nyatanya Tuhan itu pada dirimu, pada batinmu. Ketika itu Allah sudah menjadi rahasia diri Muhammad itu. Maka nur inilah yang disebut namanya Nur Muhammad. Kenapa nur ini dikatakan namanya Nur Muhammad, Bapak Ibu? Ustadz mau nanya dulu nih. Kini kaji udah berulang-ulang nih mah. Lah babui mulik menyampaikan nih. Bunda dulu. Kenapa nur ini disebut namanya Nur Muhammad, Ibu Khadijah? Oh ya, tajalli daripada Allah. Disebut nur ini namanya Nur Muhammad karena Nur Muhammad itu adalah tajalli daripada Allah. Tajalli itu maksudnya bahwa Nur Muhammad itu adalah kezohiran untuk memandang nyatanya akan diri Allah. Bahasa yang Ustaz katakan, Nur Muhammad inilah yang katakan bahagian daripada diri Tuhan. Nur Muhammad inilah yang katakan bahagian daripada diri yang maha suci. Ini Allah katakan, wajah alulahu min ibadihi juz'an. Hei Nur Muhammad, sesungguhnya dirimu itu bahagian daripada diriku. Dirimu bahagian daripada diri yang maha suci. Yang maha suci itu Tuhan. Nur Muhammad itu bahagian daripada diri Tuhan. Karena dia bahagian daripada diri maha suci, yaitu Tuhan. Maka bahasa tauhidnya dikatakan Muhammad itu, bukan Nabi Muhammad Bapak Ibu ya. Nur Muhammad itu atau Muhammad itu tajalli min tajaliyatillah. Tajalli kenyataan untuk memandang zohirnya akan diri Allah itu. Untuk mudahnya memahami Bapak Ibu, Ustaz urutkan ini. Untuk memudahkan. Nur Muhammad itu dalam bahasa hakikat. Ini dalam bahasa hakikat. Disebut namanya wujudullah. Ini dia. Atau disebut namanya ainullah. Atau disebut namanya hakikatullah. Jadi Nur Muhammad itu disebut hakikatnya wujudullah, ainullah, dan hakikatullah. Yang kedua, Nur Muhammad ini dipahami secara bahasa tarikatnya disebut namanya mir'atillah, cermin Allah. Cermin tempat memandang nyatanya Allah. Nur Muhammad ini dipahami secara ilmu syariatnya disebut namanya hamba Allah atau abdillah, hamba Allah. Jadi apapun sebutannya, hamba Allah, cermin Allah, hakikatullah, ainullah, wujudullah, itu tiada lain adalah Allah itu sendiri. Maka bahasa ma'rifatnya, ini ma'rifatnya, itu tiada lain adalah Allah itu sendiri. Itulah dikatakan. Kenapa Allah itu sendiri? Karena Allah cuma yang ada, yang tunggal, yang wujud semata-mata. Nggak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Dia cuma yang ada, Bapak Ibu. Itu yang Allah jelaskan bahwa dirinya itu ahad. Kul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu adalah ahad esa. Kalaulah Allah itu esa, Ustaz mau tanya sama Bapak Ibu, adakah diri yang lain selain daripada dirinya? Tidak ada. Kalau tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, lalu nur itu siapa itu? Allah. Itu bahasa ma'rifatnya. Bahasa hakikatnya nur itu siapa? Wujudullah. Bahasa torikatnya nur itu siapa? Semen Allah. Bahasa syariatnya nur itu siapa? Hamba Allah. Karena dia cuma yang ada. Maka jangan Bapak Ibu tertipu dengan kata dan bahasa. Sampai-sampai orang arifin, orang arifillah menghantarkan pemahaman supaya kita tidak tertipu memandang bentuk dan rupa serta nama. Apa kata mereka? Ma yakhruju baina syafatain ilal isyarati wal iktibar. Apa yang keluar dari dua bibir ini hanya menunjukkan suatu isyarat dan iktibar saja.
Maka pahamilah makna yang tersembunyi, makna yang tersirat di balik kata-kata yang dihantarkan itu. Pahami maksud yang sebenarnya. Karena untuk menjelaskan makna yang hakikat sulit Bapak Ibu. Menceritakan isi yang di dalam. Kita gunakan dengan bahasa lisan. Kita gunakan dengan bahasa lidah dan syariat. Payah Bapak Ibu. Sulit. Karena sulitnya kita menghantarkan bahasa hakikat dengan bahasa syariat. Maka ambillah pahamnya. Ambil iktibarnya. Ambil isyaratnya. Apa makna yang tersembunyi di balik kata-kata itu yang sesungguhnya. Sehingga kita tidak tertipu mendengarkan suatu kata dan bahasa itu Bapak Ibu. Kenapa? Sesuatu yang sudah jelas, sesuatu yang telah wujud dan nyata, diterangkan juga, dijelaskan juga, sulit bagi diri kita. Contoh, ini contoh. Bapak Ibu udah paham namanya papan tulis. Ya, ketika Bapak Ibu udah paham namanya papan tulis, diterangkan juga, ditunjuk juga, maka yang tertunjuk apa? Yang tertunjuk triplek. Maksud kita papan tulis yang tertunjuk adalah triplek. Maka pahamilah makna papan tulis itu. Ya, supaya kita paham dan mengerti makna yang sesungguhnya itu, mana yang dikatakan papan tulis. Kalau udah paham, jangan disebut-sebut, jangan ditunjuk. Kalau ditunjuk akan berubah maknanya. Ya. Begitu kita memahaminya. Kita dah paham namanya majlis. Diterangkan juga yang majlis itu yang mana. Ditunjuk-tunjuk apalagi. Tertunjuk tiang, tertunjuk dinding, tertunjuk karpet. Padahal yang kita maksud adalah majlis. Tapi yang ditunjuknya adalah tiang, dinding, dan karpet. Kalau kita ingin tahu namanya majlis, keluar kita dari majlis. Keluar kita dari ruangan ini. Barulah tahu kita namanya majelis. Maksud Ustadz, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah kenal namanya Allah. Dengan pengenalan yang sempurna zahir dan batin. Jangan disebut-sebut juga lagi. Diam saja lagi Bapak Ibu. Kalau disebut, maka rancu maknanya. Ya. Jangan dikatakan Allah itu manusia. Ya, diam. Man arafallah kala lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah, memang dia yang wujud, dia yang bersifat, dia yang awal zahir dan batin. Maka ketika itu cukup Bapak Ibu diam. Diam di dalam kepahaman. Diam di dalam kesadaran. Bukan diam-diam. Kalau diam-diam itu bermasalah tuh Bapak Ibu. Ya, diam di dalam paham dalam kesadaran, sadar di dalam keimanan. Tak bisa lagi disebut lagi Bapak Ibu. Itu yang iman yang kamil, iman yang isbat namanya itu. Tak bisa diungkapkan lagi itu. Begitu kita memahaminya. Itu yang nur itu. Setelah nur ini mengenal akan Tuhannya, ya, maka ketika itulah sebenarnya Tuhan itu telah bernama. Jadi Tuhan itu bernama ketika dia sudah memperkenalkan dirinya kepada nurnya. Ya. Maka disitulah Allah mengatakan tadi. Innani anallah. Sesungguhnya aku ini Allah. Jadi Allah memperkenalkan dirinya kepada nur. Padahal nur itu bagian daripada dirinya sendiri. Karena ini satu cerita. Karena dia yang bercermin, tentu dirinya yang nampak dalam cermin itu. Tak mungkinlah ada orang yang bercermin, ya, kalau tidak ada bayang-bayangnya di dalam cermin itu. Jadi adanya bayang-bayang di dalam cermin itu karena ada orang bercermin. Siapa sebagai cermin di sini Bapak Ibu? Nur inilah sebagai cermin. Nah, ini bahasanya itu. Siapa orangnya itu? Nah, orang yang bercermin ini siapa? Allah. Allah itulah ya sebagai orang yang bercermin. Jadi nur itu sebagai cermin, Allah itulah orang yang bercermin. Kalau Allah yang bercermin, maka diri siapa yang nampak dalam cermin itu? Diri Allah. Makanya nur Muhammad dengan Allah tak boleh dipisah ceraikan. Satu orangnya tuh. Dua sebutannya,
Dua penyampaiannya, tapi satu orang itu Bapak Ibu. Inyo-inyo juwo tunyo kata Pak Lubis. Nggak ada yang lain tuh dah. Memang dia. Dia satu-satunya. Makanya Allah sudah bernama di situ. Tuhan sudah bernama dengan nama Allah. Ya, ketika itulah Muhammad tadi itu mengatakan kepada Allah, Asyhadu an la ilaha illallah. Situ dia bersaksi. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi, kata Muhammad. La ilaha illallah. Tidak ada yang nyata melainkan yang nyata itu hanya Allah. Lalu Allah pun bersaksi. Apa kata Allah? Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku juga bersaksi, kata Allah, bahwa Muhammad itu adalah utusan aku, adalah hambaku, adalah bahagian daripada jiwaku. Setelah Nur Muhammad ini zahir, Bapak Ibu, sudah wujud dia, sudah nyata dia, 125.000 tahun setelah Nur itu zahir, maka disitulah Allah mengambil sumpah kepada sekalian ruh. Baru Tuhan ini mengambil sumpah kepada sekalian ruh. Sekalian ruh. Berapa lamanya? 125.000 tahun. Jadi 125.000 tahun itu setelah Nur itu zahir. Setelah Nur itu wujud. Setelah Nur itu nyata. Barulah Tuhan, barulah Allah mengambil sumpah kepada sekalian ruh itu. Apa kata Allah tuh Bapak Ibu? Ketika Allah mengambil sumpah kepada sekalian ruh. Tuh dia. Alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini adalah Rabbmu? Ya. Maka sekalian ruh menjawab, Qalu bala syahidna. Itu dia. Mereka menjawab, bala syahidna, benar ya Allah, kamilah yang bersaksi di situ. Maka disitulah ruh itu bersaksi. Disitulah ruh itu berbaiat di hadapan Allah. Anta Rabbi wa ana abduka. Itu dia. Anta Rabbi wa ana abduka. Apa artinya nih? Anta Rabbi, engkau adalah Rabbku, wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Ini zahir dia. Maka setelah zahir ini, pengakuan ini, antar Rabbi wa ana abduka, maka barulah Allah menetapkan kepada sekalian ruh ini. Ruh yang belum dibungkus oleh tubuh jasmani, ruh yang belum berjasad, ruh yang belum berkepala, bertangan, berkaki, yang belum berkulit, berdaging, berurat, bertulang, masih dalam bentuk insani. Masih dalam bentuk insani. Insani ini apa nih? Insani ini diri yang suci. Ya, diri yang suci atau diri yang halus. Yang suci atau yang halus. Dikatakan suci, dia masih mengenal Tuhannya tuh. Masih mengenal Robnya. Dikatakan halus karena dia belum dibungkus lagi dengan jasad. Maka untuk menzahirkan cerita Allah ini, maka Allah tetapkanlah kepadanya tadi itu 4 hal. Itu yang disebut namanya takdir. Ini ditetapkan Allah 4 hal. Apa pertama? Langkah, rezeki, pertemuan, dan maut. Ini sudah sempurna ditetapkan Allah, Bapak Ibu. Ya. Setelah sempurna ditetapkan Allah, barulah Allah katakan, ya, di dalam kalamnya itu, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Maka barulah terzahir namanya alam tanzizi muqaddar. Ini lihat Bapak Ibu, tanzizi muqaddar. Ini yang keempat nih. Ini kan 3 nih kan.
Mana tadi? Nah, 1, 2, 3. Setelah Allah mengkunkan, maka terzahilah namanya alam yang keempat, disebut namanya tanzizi muqaddar. Tanzizi muqaddar inilah yang disebut namanya alam dunia. Itu dia maksudnya. Alam dunia itu disebut namanya alam syariat. Apalagi namanya itu coba? Alam muqaddar, alam dunia, alam syariat, apalagi? Biar banyak perbedaan katanya. Hah? Alam ayang? Alam fana. Ya boleh alam fana. Apalagi? Alam ayang. Hah? Alam syahada. Itu benar itu, alam syahada. Apalagi? Alam baharu. Apalagi itu? Hah? Udah. Alam-alam. Alam nasut. Hah. Apalagi namanya? Alam nyata tuh alam dunia tadi. Apalagi? Halo? Hah. Alam mahfuz. Itu dia mahfuz. Banyak namanya alamnya. Sebutannya banyak, namanya banyak. Orangnya satu juga tuh. Alam apa? Alam kubur. Malu aku. Alam kubur. Aku udah ngantuk nih dah. Jadi alam tanzizi muqaddar sama bahasanya yang disebut alam dunia, alam syariat, alam fana, alam syahada, alam baharu, alam nasud, alam mahfuz atau alam zohir. Maka Allah zahirkan ini. Untuk apa Allah menzahirkan namanya alam muqaddar ini? Kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku ingin melihat, kata Allah. Aku ingin tahu siapa yang paling baik imannya, kata Tuhan. Siapa yang paling baik Islamnya? Siapa yang paling baik tauhidnya? Siapa yang paling baik ma'rifatnya? Rupanya Allah menciptakan namanya alam dunia, alam muqaddar itu. Allah ingin tahu sejauh mana keimanan Islam, tauhid dan ma'rifat kita kepada Allah. Apakah kita masih bertuhan kepada Allah? Atau kita sudah bertuhan terhadap nafsu, akal pikir diri kita sendiri? Inilah diuji. Maka disitulah rahasianya Allah katakan, innal hayatad dunya la'ibun walahun wa mal hayatud dunya ilal mata'il gurur. Apa artinya tadi Ibu? Innal hayatad dunya la'ibun walahun. Dewi, anda tahu. Lemas aku. Apa artinya? Rami, ada dalam catatannya? Anda ada. Bu Wi. Sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah permainan dan senda gurau. Dunia ini penuh dengan onak dan duri. Kalaulah dunia ini penuh dengan onak dan duri, permainan dan senda gurau, maka hati-hati jangan sampai kita ini tergelincir dalam kehidupan dunia ini. Apa sebabnya? Innal hayatad dunya mata'il gurur. Sesungguhnya kehidupan dunia, kesenangan dunia itu adalah kesenangan yang fata morgana, menipu Bapak Ibu. Buktinya dunia ini menipu Bapak Ibu. Kita lihatlah yang tinggal di Pekanbaru ini tahun 80-an. Ya, tahun 80-an, kita berada di tahun 80-an. Sekarang Pekanbaru ini telah berada di tahun 2025. Lihat di tahun 80-an Pekanbaru ini gimana keadaannya? Udah beraspal nak jalan tuh? Belum ada, masih ada aja ciga tahu? Ciga masih mau gantung-gantung entah monyet simpai namanya. Masih bergayung-gayung di situ bergantung-gantungan tuh. Sekarang lihatlah Pekanbaru di tahun 2025 ini makin glowing, makin cantik, makin indah, makin bagus dan nampak gedung-gedung yang bertingkat tuh. Jalan sudah beraspal, rumah dah rapat penuh. Berarti Bapak Ibu, dunia ini ya semakin hari semakin mudah. Semakin hari semakin awet, semakin hari semakin remaja. Namun hakikat yang sebenarnya Pekanbaru ini dah tuwe.
Dah tua. Dari mana kita paham bahwa Pekanbaru ini dah tua? Lihat kepada diri sendiri. Kita waktu tahun 80-an berada di Pekanbaru, kita itu masih anak-anak dan remaja. Sekarang, udah tua kita tuh, itulah menunjukkan. Jadi Pekanbaru secara zahirnya semakin muda, awet dan remaja, kita semakin tua. Lihat di sini badannya. Maka jangan sampai terjadi pada diri kita ini gaya agogo. Jangan. Jangan mingke-mingke. Sadar kita ini kita akan mati. Dah bau tanah badan nih. Ingat itu. Makanya Allah katakan hatta zurtumul maqabir. Sadar kamu, ya. Jangan kamu lalai bahwa kamu akan masuk kubur, kata Tuhan. Itulah menandakan dunia ini adalah menipu dia. Menunjukkan kepada diri kita ini. Itu mesti dipahami. Disinilah kita mencari jalan pulang dan kembali kepada Allah, Bapak Ibu. Kalau kita tidak mau menelusuri sejati diri kita, tidak mau kita menelusuri, memahami akan sejati diri kita, maka kitalah nanti yang akan tertipu dalam kehidupan ini. Tak tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah. Maka wajib kita di dunia ini menuntut ilmu, berguru, cari mursyid. Carilah mursyid yang benar-benar murabbi. Mursyid yang mampu menghantarkan rohani kita, diri kita untuk usul liqo dengan Allah itu. Sebab kalau kita tidak menuntut ilmu, tidak berguru kita di dunia, tidak punya mursyid kita, Bapak Ibu, nanti di akhirat dengan siapa kita akan berkumpul? Dengan siapa kita akan berdampingan? Kalau kita tidak punya guru, tidak punya mursyid, dan tidak punya pembimbing yang murabbi, Bapak Ibu. Makanya Allah katakan, yaumana du'ukula unasin bi imamihim. Ingat kata Allah, di akhirat itu nanti manusia akan dipanggil sesuai dengan murabbinya, dipanggil sesuai dengan mursyidnya, dipanggil sesuai dengan imamnya, dipanggil sesuai dengan pembimbingnya itu. Maka carilah pembimbing yang dikatakan warasatul anbiya, pewaris nabi, kapasitasnya sebagai al-ulama. Dia yang akan menghantarkan, membimbing rohani kita untuk bisa usul liqo dengan Tuhan. Maka inilah disebut namanya mursyid ruhani, namanya Bapak Ibu. Jadi kalau kita ingin tahu sejati diri kita, kita wajib mencari mursyid. Mursyid itu ada dua. Yang pertama namanya mursyid ruhani, namanya Bapak Ibu. Mursyid ruhani itu kapasitasnya sebagai al-ulama warasatul anbi. Ulama warasatul anbiya, pewaris nabi. Kalau kita sudah menemui dirinya, sudah berjumpa kita dengan dirinya, dia ada sebagai seorang ulama, pewaris nabi dan pewaris Allah, maka ambil ilmunya, tuntut ilmunya, raih ilmunya. Kalau dia memang benar-benar mampu menghantarkan kita usul untuk liqo kepada Allah, datangi dia. Walaupun kita datang kepadanya dengan jalan merangkak, dengan pakai tongkat kita berjalan, tertata-tata. Kalau memang dia mampu menghantarkan rohani kita usul untuk liqo kepada Allah, temuilah dia. Walaupun kita datang kepadanya, kata Rasul, dengan jalan merangkak. Itu yang mesti dipahami. Jadi wajib kita berguru. Jangan asal-asal berguru kita. Carilah guru yang mursyid. Kalau guru itu mampu dia berliqo dengan Tuhannya, guru itu mampu bermusahadah dengan Tuhannya, guru itu telah bertemu dan berjumpa serta bersua dengan Tuhannya, insya Allah pasti jamaah dan muridnya pasti akan berliqo, bermusahadah dengan Tuhannya. Tapi kalau gurunya belum berliqo dengan Tuhannya, gurunya belum bermusahadah dengan Tuhannya, dipastikan juga jamaah dan muridnya haram noji untuk bisa berliqo dan bermusahadah dengan Tuhannya. Bagaimana mungkin jamaahnya akan bisa menyaksikan Tuhan kalau gurunya belum menyaksikan Tuhan? Bagaimana mungkin jamaahnya
akan bisa bertemu dan bersua dengan Tuhannya. Kalau gurunya belum mampu bertemu dan bersua dengan Tuhannya. Tapi apabila gurunya telah bertemu dengan Tuhan, telah berjumpa dengan Rabb-nya, dipastikan jamaahnya akan bertemu dan bersua dengan Tuhannya itu. Kenapa? Karena dia adalah al-ulama warasatul anbiya. Jadi guru itu sebenarnya bukan tempat berbaiat. Ingat tuh. Guru mursyid ruhani ini Bapak Ibu bukan tempat berbaiat. Akan tetapi guru mursyid itu dia hanya mengingatkan baiat yang telah pernah kita lakukan di hadapan Allah. Bukan dia membaiat kita Bapak Ibu, mengingatkan baiat kita yang telah pernah kita lakukan di hadapan Allah. Apa baiatnya Bapak Ibu di hadapan Allah sebelum ruh itu dibungkus oleh tubuh jasmani? Tuh dia bunda nih. Alastu birabbikum, kata Tuhan. Bukankah aku ni Rabbmu, kata Allah. Apa jawaban kita? Qalu bala syahidna. Benar ya Allah, engkau adalah Rabb kami, ya Allah, kami yang bersaksi, ya Allah. Andai kata kita lupa baiat kita dengan Allah, lupa kita janji kita dengan Tuhan, maka itulah fungsinya guru itu. Itulah fungsinya mursyid itu. Itulah fungsinya murabi itu. Makanya Allah menurunkan Nabi dan Rasul untuk mengingatkan baiat kita kepada Allah seandainya kita lupa dengan janji kita kepada Tuhan. Berapa banyak Nabi dan Rasul diutus Allah untuk mengingatkan janji kita dengan Tuhan ketika kita lupa. Berapa banyaknya Nabi Bapak Ibu? Mursyid Ruhani ini 124 itu yang Mursyid Ruhani itu. Kapasitasnya sebagai Nabi dan Rasul. Dari 124.000 Nabi ini diutus lagi, dipilih lagi menjadi Rasul berapa? 315 ini Mursyid Ruhani itu. Dari 315 dipilih lagi yang terbaiknya 25. Dari 25 ini terpilih lagi yang terbaiknya 5. Dari yang 5 ini dipilih lagi yang terbaiknya itu satu. Siapa yang satu itu? Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah katakan tentang pribadi dan rahasia Rasulullah itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah terdapat contoh yang terbaik bagi dirimu. Ya. Bagi orang-orang yang ingin berjumpa dengan Tuhannya. Rupanya contoh yang terbaik bagi diri kita untuk berjumpa Allah. Itulah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Itu contoh yang terbaiknya. Dalam urusan dunia, dialah yang terbaik. Dalam urusan akhiratnya, dia yang terbaik. Mencontoh kita kepada beliau. Oh, beliau telah wafat, beliau telah meninggal dunia. Berapa umur beliau meninggal dunia itu? 63 tahun. Sekarang Rasulullah telah wafat meninggal dunia. Siapa penggantinya? Itulah yang disebut namanya al-ulama warasatul anbiya, pewaris Nabi. Suluh bendang dalam nagari namanya itu. Pai sampai batanya pulang sampai baberito tadi itu. Dialah sebagai penerang jalan dan pelita bagi diri kita. Bagaimana kita betul-betul bisa usul bermakrifat liko dengan Tuhan itu. Carilah dia. Ciri-cirinya kata Rasulullah, apabila engkau lihat wajahnya, lihat wajahnya mengingatkan engkau kepada Allah. Engkau lihat namanya kalam-kalamnya. Apa kalam-kalam itu? Bertambah ilmu engkau tentang Allah. Engkau lihat kelakuannya mengingatkan engkau mempersiapkan amal dan bekal untuk menghadapi mati berjumpa dengan Allah. Ambillah ilmunya, ambillah mutiara yang ada dalam dadanya. Dia nggak pernah bisa Bapak Ibu dilihat dari sisi aksesorisnya. Pakai blangkon kah dia, pakai sorban kah dia, pakai tongkat kah dia, pakai jenggot kah dia, lalu jalan batu-batu. Nggak bisa dilihat seperti itu Bapak Ibu. Sulit mencari dan menemuinya, tapi dia ada, nyata, terang, dan jelas. Dia bersembunyi di tengah-tengah masyarakatnya, bersembunyi di tengah-tengah jamaahnya, bersembunyi di dalam keluarganya.
maka menemui mursyid ruhaniah ini lebih sulit daripada menemui seorang rasul. Menemui seorang mursyid ruhaniah lebih sulit daripada menemui seorang nabi dan rasul. Di mana letak sulitnya itu, kata Ustadz? Kalau bapak ibu percaya bahwa dirinya itu ada seorang wali Allah, seorang kekasih Allah, tidak akan bertambah iman bapak ibu. Percaya bapak ibu dia itu wali dan kekasih Allah, tidak bertambah imannya bapak ibu. Tidak percaya bapak ibu dia itu wali dan kekasih Allah, tidak kafir pula bapak ibu. Tapi kalau Nabi, tidak percaya bapak ibu bahwa Muhammad itu adalah Rasul Allah, utusan Allah, kafir kita tuh. Percaya kita, bertambah iman kita. Kalau seorang wali Allah, kekasih Allah, mursyid ruhaniah, yang kapasitasnya al-ulama warasatul anbiya, percaya tidak bertambah iman, tidak percaya tidak kafir kita. Andai kata nggak percaya, kita tuntut juga ilmunya, tidak ada manfaat dan faedahnya. Karena batin ini sudah lebih dahulu menolak akan rahasia dirinya tadi. Tidak ada manfaat dan faedahnya, makanya kita mesti beradab dengan dirinya. Dan dia tidak pernah mengaku-ngaku. Ini mesti diingat. Seorang murabbi, seorang pembimbing, seorang wali, seorang kekasih, seorang ma'rifat, dia tidak pernah mengatakan orang ma'rifat, seorang wali dan kekasih Allah. Ini yang Ustaz selalu katakan sama bapak ibu. Orang ma'rifat tidak pernah mengatakan dirinya ma'rifat. Dan orang yang tidak pernah mengatakan dirinya ma'rifat juga belum tentu ma'rifat. Seorang wali Allah tidak pernah dia menggaung-gaungkan, mengatakan aku ini wali Allah. Dan orang yang tidak pernah mengatakan dirinya wali Allah juga belum tentu wali Allah. Disitulah sulitnya bapak ibu untuk mencari dan menemuinya. Sama ibarat mencari mutiara yang berserakan, yang tercecer di gurun pasir. Payahnya bapak ibu tuh. Tapi dia ada dekat beserta dirimu. Kamu sudah bertatap wajah dengan dirinya. Itu mursyid ruhaniah. Setelah kita dapatkan ilmunya, setelah kita raih ilmunya dengan adab, maka dia akan bukakan jalan bagi kita bagaimana kita ini bisa berjumpa dengan mursyid rabbaniyah. Ini jalannya bapak ibu. Dia pertemukan kita dengan mursyid rabbaniyah. Ini dia. Siapa mursyid rabbaniyah itu? Mursyid rabbaniyah itu bapak ibu yang ditunjukinya kepada kita itu tiada lain adalah Nur Muhammad yang ada pada diri bapak ibu masing-masing. Mana yang Nur Muhammad yang dikatakan mursyid rabbaniyah yang ada pada diri bapak ibu masing-masing? Inilah yang disebut namanya dengan ruh, tahu? Ruh. Itu dia. Maka ini Allah katakan, qad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kamu seorang rasul dari dalam dirimu sendiri. Ini yang dikatakan Rasul Allah, ini yang dikatakan utusan Allah. Ruh inilah yang dikatakan namanya dengan Nur Muhammad tuh. Makanya Nabi katakan apa? Ana minallah wal mu'minuna minni. Nih. Ana minallah wal mu'minuna minni. Aku langsung daripada zat Tuhan, zat Allah, dan orang-orang yang mukmin sekalian alam asalnya daripada aku. Khalaqtuka li ajli wa khalaqal alam li ajlika. Aku jadikan Nur Muhammad ini untuk melihat nyatanya akan wajah rupa diriku. Wa khalaqal alam li ajlika, dan dijadikan alam, dijadikan manusia untuk menyatakan akan dirinya itu. Maka yang dikatakan Muhammad Rasulullah sebagai hakikatnya itu yang disebut namanya ruh. Ya. Yang ruh itu yang disebut namanya Nur Muhammad. Bukan Nabi Muhammad Bapak Ibu, yang salah pula memahaminya. Ruh itu yang disebut namanya Nur Muhammad. Nih. Ruh ini yang disebut namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad. Kalau kita sudah mengenal rahasia diri kita itu adalah ruh.
ruh itu yang dikatakan namanya Nur Muhammad, maka inilah jalan yang paling dekat bagi kita, jalan yang paling cepat bagi kita untuk kita bisa usul kepada Allah tuh. Kenapa jalan yang paling dekat, jalan yang paling cepat untuk usul kepada Allah? Karena Nur Muhammad ini tiada lain bahagian daripada diri Tuhan itu. Wa ja'alu lahu min ibadi juz'an, bahwa dirimu itu bahagian daripada aku. Kalaulah dirimu itu bahagian daripada aku, akulah sebenar-benarnya itu, kata Tuhan. Tidak ada siapa-siapa di situ. Disitulah orang telah mengenal Nur Muhammad dan sama dia mengenal Allah. Sudah lihat Nur Muhammad, sudah lihat dengan Allah. Rupanya Allah itulah yang sebenarnya yang dikatakan mursyid Robbaniyah itu, Bapak Ibu. Ini yang makrifatnya tuh. Allah itulah yang dikatakan mursyid Robbaniyah. Makanya apa kata Allah? Wa may yudlil falan tajidalahu waliyan mursyida. Barang siapa yang sesat, maka kemanapun dia pergi untuk minta petunjuk, untuk minta hidayah, maka dia tidak akan pernah menemui seorang wali yang mursyid yang bisa memberi hidayah dan petunjuk. Wali yang mursyid sebenarnya adalah Allah. Allah itu yang katakan wali yang mursyid, yang disebut namanya mursyid Robbaniyah. Rupanya mursyid Robbaniyah itu sudah wujud, nyata, terang, dan jelas menjadi rahasia diri Bapak Ibu masing-masing. Itulah sebenarnya. Jadi berguru ke dalam diri, bermusik ke dalam diri. Berguru ke dalam diri itu tiada lain, itulah mursyid Robbaniyah, tiada lain Allah itu sendiri, Bapak Ibu. Orang yang telah mengenal sejati dirinya, itulah orang yang telah mengenal akan Tuhannya itu. Maka kembalinya kepada Allah, kembali dalam keadaan terang, benderang, selamat, Bapak Ibu. Itulah makna innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu. Jadi makna innalillahi wa inna ilaihi rajiun, jangan ditunggu berpisahnya ruh dari jasad. Jangan ditunggu ruh itu melepaskan jasmani. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu maksudnya ketika Bapak Ibu sudah menemui sejatinya diri Bapak Ibu, ketika itu Bapak Ibu udah bertemu tuh, udah pulang tuh, kembali nyalun leh Bapak Ibu. Pulang alah kembali alun leh dah. Bisa nak memahami bahasa Ustaz? Siapa yang sudah menemui sejati dirinya, bahwa sejati dirinya itu adalah Nur Muhammad, Nur Muhammad itu sebenarnya adalah Allah, ketika itu Bapak Ibu sudah innalillah itu. Sudah pulang tuh, kembali alun dah. Dikatakan pulang karena dia telah menemui sejati dirinya. Dikatakan belum kembali, ajalnya belum sampai. Berarti menemui Allah itu setelah mati atau sebelum mati? Nah, sebelum meninggalkan jasmani atau setelah meninggalkan jasmani? Sebelum meninggalkan jasmani, itulah maksudnya. Inilah yang dipesankan oleh Nabi, mutu qabla antamutu. Nih. Mutu qabla apa artinya tuh? Matikan dirimu sebelum ini mati sebelum ajal, maksudnya tuh Bapak Ibu. Mati sebelum datangnya Israel. Matikanlah kesadaran dirimu yang merasa dirimu wujud dan bersifat itu. Jangan kamu juga yang mengatakan aku juga yang melihat, aku yang mendengar, aku yang berkata, aku yang hidup. Matikanlah keakuan itu di dalam dirimu, sehingga dirimu betul-betul mati dari sejak dahulunya. Sekarang yang akan datang, kita tidak pernah hidup walaupun itu sesaat dan sedetik. Setelah kita mampu mengenal dan memahami siapa diri kita ini yang sebenar-benarnya. Karena diri kita nggak pernah ada sejak mula adanya. Karena Allah lah yang ada sejak mula adanya. Allah lah yang wujud sejak mula adanya. Dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Kita nggak pernah ada. Inilah orang yang kembali kepada Allah dengan selamat. Makanya orang yang sudah kembali kepada Allah di waktu hidup ini, maka tidak ada barzah bagi dirinya. Tidak ada barzah bagi dirinya. Barzah itu bagi orang tak mengenal sejati dirinya. Bagi orang yang mengenal, tidak ada barzah, tidak ada tabir, tidak ada sekat, tidak ada.
Orang yang tidak mengenal yang Allah barzah Bapak Ibu, yang tak kenal Tuhan yang ada barzah bagi dirinya, terhijab dan terdinding. Tapi orang yang sudah mengenal, tidak ada hijab di situ, tidak ada barzah bagi dirinya. Karena Allah yang dia saksikan di dunia ini sama dengan Allah yang disaksikan di barzah itu. Allah yang disaksikan di barzah itu sama dengan Allah yang di akhirat itu. Tiada lain, dia juga semata-mata. Nggak ada di siapa-siapa Bapak. Itu pegang di situ sampai mati itu. Nggak ada diri kita lagi itu. Maka saat-saat detik-detik kita akan meninggal dunia, kalau dilafazkan dia dalam itikad hati, karena diri kita nggak ada, yang ada hanya Allah, maka ketika itu katakanlah, aku Allah, diriku tiada. Innani anallah. Nah, kalau bahasa lafaznya, kalam tauhidnya, la ilaha illallah. Tidak ada yang wujud dan yang nyata pada kulitku, dagingku, uratku, tulangku, hatiku, jantungku, rabuku, empeduku, buah punggungku, ruhku dan sirku. Hanya Allah semata-mata. Kalau Allah semata-mata, maka Allah lah yang mengatakan innani anallah itu. Kalau Allah yang mengatakan innani anallah itu, diterjemahkan dia dalam bahasa syariatnya, aku Allah, diriku tiada, kata Tuhan. Sebenarnya kata-kata itu tidak ada lagi. Orang telah mengenal, tidak ada kata dan lafaz Bapak Ibu. Cukup paham dan sadar dia. Itu yang mesti dipahami. Itulah yang dikatakan ma'rifat. Jadi ma'rifat itu bukan di kata-kata. Bukan kata-katanya ma'rifat baru dikatakan ma'rifat. Bukan kata-kata ma'rifat itu yang dikatakan orang ma'rifat. Orang ma'rifat itu sudah sadar dia bahwa dirinya tidak ada, yang ada hanya Allah. Ketika dia sadar dirinya tidak ada, yang ada hanya Allah, ketika itu hilang dirinya, lenyap dirinya, fana dirinya. Yang ada hanya Allah semata-mata. Pada saat itu tak ada lagi dia mengatakan aku ni ma'rifat, tidak ada lagi. Hilang, lenyap di situ. Rupanya Allah itu tidak pernah datang, tidak pernah kembali. Bapak Ibu tidak pernah hidup dan tidak pernah mati. Apa pahami bahasa Ustaz tuh? Bapak Ibu ini sebenarnya tidak pernah hidup dan tidak pernah mati. Sebab kalau katakan hidup, hidupnya dihidupkan, matinya dimatikan. Hakikatnya kalau hidup dihidupkan, mati dimatikan. Hakikat yang sebenarnya Bapak Ibu tidak pernah hidup dan tidak pernah mati. Begitu apa lagi? Ya tidak ada ucapan dan kata-kata itu. Diam sajalah Bapak Ibu. Jalani aja lah hidup ini dengan baik. Kok sampai masuknya matinya oleh itu apa jule? Jadi jangan disebut itu juga lagi. Ya, jangan disebut itu. Itu aja bahasanya, nikmati aja jalan ini hidup nih ya. Inilah proses perjalanan pulang dan kembali kepada Allah tuh Bapak Ibu. Jadi wajib kita berguru, wajib kita menuntut ilmu, wajib kita mursyid, punya mursyid biar tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah. Rupanya mursyid Bapak Ibu itu tiada lain adalah Tuhan itu sendiri. Baru kita bisa mengatakan Allah itulah sebagai mursyid yang sejati. Setelah kita paham dia cuma yang wujud dan yang ada, dialah yang dikatakan waliul mursyid itu. Wali yang mursyid hanyalah Allah. Disitulah Allah menjelaskan dirinya sebagai wali mursyid. Allah waliul muttaqin, Allah waliul mu'minin, Allah waliul muhsinin. Apa artinya itu? Allah waliul muttaqin, Allah bagi orang yang beriman. Allah waliul muttaqin, Allah bagi orang yang bertakwa. Allah waliul muhsinin, Allah bagi orang yang berbuat baik. Dialah yang wali itu. Nah, setelah paham kita, ya udah, cukup sadari saja. Artinya sebut namanya kesadaran Tuhan. Ya, kembali kita dari alam tanzizi muqaddar, baru masuk dia ke barzah. Ini bahasanya aja Bapak Ibu. Dari muqaddar ini, yang kelima namanya apa? Barzah. Barzah. Tapi orang yang beriman tidak ada barzah bagi dirinya, tidak ada hijab, tidak ada tabir. Dari barzah baru masuk ke hisab. Dia kan ya mizan ya mizan mizan timbang lu dah selesai itu. Nanti baru ke akhirat dia pulang yang itulah makna innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Datangnya dari Allah, kembalinya tetap kepada Allah. Datangnya adalah dari Tuhan, kembalinya tetap jadi Tuhan. Dah sempurna tuh Bapak Ibu. Jadi kenalilah sejati diri kita ini.
Rupanya sejati diri kita itu sebagai kesimpulannya siapa Bapak Ibu? Allah itulah sejati diri Bapak Ibu itu. Jangan ragu Bapak Ibu. Jangan bimbang. Siapa yang ragu dan bimbang memahami bahwa sejati dirinya adalah Allah, apa kata Allah? Wa may yartadid minkum an dini fayamut fahuwa kafir. Barang siapa yang bimbang dan ragu bahwa dirinya itu nyatanya aku, Tuhan, ragu dia, lalu mati dia dalam keraguannya, matinya kafir. Makanya Allah katakan ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihi wa liqaihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahu yaumal qiyamatil wazna. Barang siapa yang kafir, tidak yakin, tidak percaya ditolaknya wujud Allah itu nyata pada dirinya. Aku inilah dirimu, dirimu bentuk lain daripada aku. Akulah sebenarnya dirimu itu. Ditolaknya, maka seluruh amalnya batal. Di akhirat tidak ada lagi diperhitungkan oleh Tuhan itu. Itulah orang yang sangsai di dunia, sangsaro di akhirat, neraka juga tampaknya itu Bapak Ibu. Dah panik pula aku. Itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita anugerah pemahamannya supaya kita sadar siapa diri kita yang sebenarnya. Ketika kita sadar diri kita yang sebenarnya, insya Allah hidup kita akan menjadi rahmatan lil alamin dan rahmatan fil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.